Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan itu dengan tema penyuluhan penanaman berbasis hidroponik untuk meningkatkan kreativitas masyarakat khususnya di Desa Cilarang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Taruna beserta anggota, kepada dosen pembimbing kami yaitu Bapak Umar STMA, dan kepada para mahasiswa yang sudah bekerja sama untuk melancarkan acara ini. Baik, langsung aja. Dari kelompok kami akan menjelaskan itu atau mempresentasikan penyuluhan penanaman berbasis hidroponik untuk meningkatkan kreativitas masyarakat. Yang pertama itu hidroponik. Pengertian hidroponik merupakan teknologi sederhana untuk memudahkan masyarakat dalam bercocok tanam tanpa media tanah sebagai media tanamnya, dengan memanfaatkan air dan media padat seperti alat sekam, terus kokopit dan lain sebagainya. Dengan demikian bercocok tanam dengan media hidroponik ini tidak memerlukan lahan yang luas, mudah dalam perawatannya dan nilai jualnya yang sangat tinggi, gitu kan. Next. Sejarah singkat hidroponik di Indonesia. Itu hidroponik berasal dari bahasa Latin yang berarti hidro, yaitu air, dan ponos atau kerja, gitu kan. Hidroponik pertama kali ditemukan oleh W.F. Dirick dari Universitas of California pada awal tahun 1930-an, yang melakukan percobaan tanaman dalam skala nutrikultur atau hidroponik. Hidroponik adalah suatu metode bertanam yang sudah ada sejak tahun 1627. Ide awalnya ditulis oleh Francis Bacon bahwa tanaman juga bisa ditanam dengan media lain selain tanah, gitu, yaitu menggunakan media air, ya hidroponik ini, ya kan? Sekitar tahun 1699 dilakukan penelitian yang lebih lengkap tentang metode hidroponik ini, yang saat ini dilakukan oleh John Woodward. Namun hasilnya berbeda. Hasil dari tanaman yang ditanam dengan hidroponik ini ternyata lebih bagus dengan menggunakan air yang keruh ketimbang dengan air bersih. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan budidaya hidroponik sendiri. Dari manfaat dan tujuan hidroponik sendiri, yang pertama yaitu manfaatnya bertani dengan media hidroponik memaksimalkan ruang. Jadi apabila di lingkungan kita lahannya tidak memadai, gitu kan, kita bisa melakukan metode hidroponik ini untuk meminimalisir area seperti itu. Yang kedua, tanaman hidroponik hemat air. Jadi tanaman hidroponik ini dengan banyak metode. Salah satunya yang akan kita presentasikan itu hanya membutuhkan air sedikit, tidak seperti tanaman yang menggunakan media tanah, harus dengan penyiraman setiap hari, gitu kan. Yang ketiga, tanaman hidroponik tidak bergantung pada musim dan iklim. Jadi mau musim panas, mau musim hujan, tanaman hidroponik tetap bisa tumbuh, gitu. Hanya dengan pancaran sinar matahari tidak terlalu langsung, gitu kan. Pancaran tidak terlalu langsung, dengan angin-angin juga insya Allah maksudnya tumbuh, gitu. Tidak tergantung dengan iklim atau musim. Selanjutnya yang keempat itu hasil tanaman hidroponik berkualitas tinggi. Contohnya dari sayuran bisa dilakukan dengan metode hidroponik, buah-buahan bisa, kecuali ya tanaman yang besar-besar kayak pohon-pohon besar itu belum dilakukan penelitian juga, gitu. Yang kelima, waktu panen lebih cepat. Dari mulai pembibitan sampai pertumbuhan sampai panen itu bisa lebih cepat. Kurang lebih jarak 1
1,5 bulan atau 2 bulan, 1,5 bulan itu udah maksimal gitu. Selanjutnya itu tujuan budidaya hidroponik. Budidaya hidroponik ini mempunyai tujuan itu menjamin produksi tanaman dari hama penyakit yang berasal dari tanah, membuka peluang kerja sebagai mata pencarian bagi petani dan masyarakat yang tidak memiliki lahan yang luas gitu kan. Pemenuhan sumber pangan yang meningkatkan ekspor produksi hortikultura sebagai berkualitas tinggi guna menambah devisa negara. Jadi bisa membantu perekonomian negara, apalagi perekonomian rumah tangga gitu kan, sangat membantu gitu dengan adanya metode hidroponik ini. Jadi jarak dari penanaman sampai panen itu tidak terlalu lama gitu. Jadi untuk pemasarannya sendiri nanti kita paparkan, ada pematerinya juga begitu. Next. Perkembangan hidroponik di Indonesia itu masuk pada tahun 1970-an. Namun praktiknya baru diterapkan pada tanaman hias oleh seorang praktisi pertanian asal Cipanas, dari Cipanas nih Bogor gitu kan, bernama Iin Hasim. Jadi bukan orang luar yang memperkenalkan di Indonesia, maksudnya yang pertama kali gitu kan, itu dengan tanaman hias. Pada tahun 1980 Indonesia mulai mengembangkan hidroponik gitu. Pengembangan tanaman sayuran dengan menggunakan budidaya secara hidroponik pertama kali dilakukan oleh Bob Sadino. Siapa yang kenal Bob Sadino? Pasti kenal kan? Gitu. Jadi pada tahun 1982 dengan lahan seluas 2,5 hektar dalam skala industri. Jadi udah masuk untuk industri hidroponik. Itu bukan budidaya lagi, dia udah masuk skala industri produksi sayuran hidroponik gitu untuk disuplai ke masyarakat seperti itu. Hidroponik semakin dikenal pada tahun 1983 setelah digelar pameran flora dan fauna di Monas. Sejak saat itu hingga tahun 2003 memang sebenarnya baru ada sedikit perusahaan yang mengembangkan metode hidroponik tersebut. Salah satunya itu Momenta Agrikultura dan PT Kebun Sayur Segar. Hanya ini pada masa tahun 2003 tersebut. Nah, selanjutnya itu media dan perawatan. Media tanam hidroponik ini ada macam-macam ya, banyak, bukan cuma satu metode gitu kan, bukan cuma satu media. Yang pertama itu namanya rockwool, yang kedua itu arang sekam, yang ketiga kokopit, yang keempat serbuk gergaji. Nah mungkin metode yang kita pakai saat ini itu rockwool ya, rockwool ya. Karena apa ya? Dari segi penyerapan air semua memang sama, tapi untuk pengendapan air rockwool ini sangat bagus gitu kan. Jadi untuk si tumbuhan sendiri cepat tumbuh. Nah untuk arang sekam sendiri memang bagus. Arang sekam itu dari kulit padi dibakar, jadinya arang sekam seperti ini. Nah selanjutnya kokopit ini serabut kelapa yang dihaluskan, yang dicetak, jadinya kokopit seperti ini. Dan serbuk gergaji itu serbuk kayu, bisa dijadikan sebagai media tanamnya. Oke, next. Untuk perawatannya sendiri ada 5 tips untuk merawat tanaman hidroponik. Yang pertama, cek selalu kualitas air. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, lebih bagus hidroponik itu dengan menggunakan air yang kotor gitu kan, dibanding air bersih. Jadi di samping itu kita kan pemberian nutrisi juga ada, nutrisinya ada, dari airnya juga kita kontrol. Apabila sudah turun dari batasnya kita tambah lagi airnya seperti itu. Yang kedua, cek selalu larutan nutrisi. Larutan nutrisi ini mungkin ada takarannya mungkin ya. Cuma untuk realisasinya kita disesuaikan untuk nutrisinya gitu. Yang ketiga, cek tanaman secara berkala.
cek tanaman secara berkala. Dari mungkin kita ada namanya checklist untuk pengecekan 2 hari atau 3 hari gitu. Selanjutnya buang tanaman yang sudah layu. Jadilah tanaman yang sudah layu itu dibuang agar tidak menyebar ke tanaman lain. Tanaman layu ini yang sudah rusak itu bisa mengandung mikroba yang bisa menyebar ke tanaman lain, jadi layu juga kayak gitu. Yang kelima itu membersihkan wadah media tanam secara berkala. Jadi kan namanya hidroponik ini menggantung di atas air. Si airnya ini pasti banyak lumut atau wadahnya juga, itu bisa dibersihkan biar kualitas hidroponik ini tetap terjaga gitu. Oke, next. Selanjutnya metode yang dapat digunakan. Nah, metode yang dapat digunakan dalam penanaman hidroponik. Yang pertama, metode sistem rakit apung atau floating system. Yang kedua, metode NFT, nutrient film technique. Yang ketiga itu metode sistem irigasi DFT atau deep flow technique. Yang keempat, metode sistem irigasi tetes atau drip system. Yang kelima, metode sistem pasang surut atau EBM flow system. Yang keenam itu metode sistem sumbu atau wick system. Adapun metode yang kita gunakan saat ini yaitu metode wick system, yaitu metode sistem sumbu gitu. Selanjutnya, pengemasan sendiri banyak cara untuk pengemasan sebelum pemasaran gitu kan. Bisa dipasarkan secara langsung tanpa pengemasan, tapi untuk meningkatkan harga jual itu bisa dilakukan dengan pengemasan tergantung dari kitanya sendiri untuk menarik si konsumen. Yang pertama itu pengemasan sealer, dari plastik sealer, bisa pakai plastik sealer. Terus pengemasan cara vakum tanpa ada oksigen di dalamnya, di press gitu kan. Yang ketiga itu pengemasan dengan atmosfer modifikasi. Jadi atmosfer modifikasi itu sama seperti vakum ya. Dan selanjutnya itu pengemasan dengan atmosfer terkendali. Oke, next. Pemasaran dengan konvensional atau tradisional. Pertama, tradisional, pasar sayur. Kedua, koperasi hasil kebun. Ketiga, memasarkan langsung kepada konsumen. Untuk pasar modern, pasar swalayan bisa minimarket atau supermarket. Dan pasar online juga masuk, yaitu Tokopedia, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan tema yang pertama dari kami, penyuluhan penanaman berbasis hidroponik untuk meningkatkan kreativitas masyarakat di Desa Cirarat. Sebelumnya, apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.